Kakiku gemetar. Aku menjerit meminta tolong, tapi suaraku hilang. Mulutku kaku. Di atas kursi, ya, di atas kursi itu, Palet tanpa badan dengan isi perut yang teronggok di sampingnya menatapku tajam dengan tatapan bengis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyuka fiksi, selamat bertemu kembali di channel Yeti Ursel Bercerita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bantuan teman-teman tentu sangat mendukung untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa pula bagi yang belum subscribe, like, dan komen. Selanjutnya mari kita dengarkan kisah tentang Palasi. Selamat mendengarkan. Pernikahan kami baru seumur jagung, baru 1 tahun. Aku mengenal abang karena kami mencari rezeki di tempat yang sama. Bahasa kerennya sih cinlok. Abang membuka lapak baju seragam sekolah di depan warung nasi tempat aku bekerja. Aku menerima lamaran abang karena aku melihat dia itu pekerja keras. Pagi-pagi sekali dia sudah menggelar dagangannya. Dia juga rajin ibadah. Biasanya dia menumpang sholat di rumah makan tempat aku bekerja. Mereka memang berasal dari daerah yang sama. Dan satu hal lagi, abang itu ganteng. Wajah khas orang seberang yang mirip Arab. Sayangnya, kami hanya 4 bulan bisa merancang dan berusaha mewujudkan segala cita-cita pernikahan. Pandemi membuat usaha abang sepi pembeli. Rumah makan tempat aku bekerja juga sama. 2 bulan kami mencoba bertahan, tapi modal jualan abang sedikit-sedikit termakan. Puncaknya, kami tak mampu lagi membayar uang kontrak rumah. Bagaimana lagi ini, Dek? Tanya abang suatu malam, sambil matanya menatap kalender yang tergantung di dinding. Seminggu lagi, waktunya bayar kontrakan. Uang di tangan abang sudah semakin habis. Uang modal juga sudah tak ada lagi. Aku hanya terdiam, tak mampu memberi solusi. Selama ini, gajiku bekerja harus aku bagi dengan ibu di kampung. Sisanya, aku gunakan membantu abang agar barang dagangannya tidak semakin habis. Di titik inilah aku dan abang memutuskan untuk sementara pulang kampung dulu. Setidaknya di kampung bisa makan singkong dan tidak perlu membayar kontrakan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mudik ke kampung abang di Sumatera Barat. Ada rumah famili abang yang kosong karena mereka merantau ke Pekanbaru. Kamu tidak menyesalkan menikah denganku? Tanya abang suatu ketika. Tentu saja aku menjawab tidak. Bang, ini semua bukan salah abang. Mengapa aku harus menyesal? Insya Allah kita akan terus berjuang bersama. Setelah 2 bulan tinggal di kampung halaman abang, aku hamil. Tentu kami sangat bahagia dengan kehamilan ini. Kami juga yakin keadaan tidak akan selamanya begini. Jika pandemik ini berakhir, kami akan berjuang lagi. Kisah itu bermula di sini. Saat itu, kehamilanku sudah menginjak 6 bulan. Perutku pun sudah mulai membuncit. Dek, abang akan ke Pekan. Kamu jangan main-main di luar rumah. Tidak baik kalau sedang hamil berada di luar rumah. Pesan abang ketika hendak membawa hasil kebun ke pasar. Aku mengangguk mengiyakan. Sepanjang hari, aku hanya duduk-duduk di dalam rumah sambil menonton televisi. Pukul 4 sore, abang belum juga datang. Aku
aku mulai bosan sendirian saja di rumah. Untuk menghilangkan kejenuhan, aku berniat pergi ke rumah sepupu abang yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal kami. Aku berjalan kaki melintasi pematang sawah, sengaja mencari jarak terdekat. Sesekali aku berpapasan dengan penduduk yang pulang dari sawah. "Hei, mau kemana? Sendirian saja?" Suara seorang ibu dari dalam pondok yang ada di pinggir sawah. Aku mengenalinya sebagai Ibu Piah yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari rumah kami. "Mau ke rumah Siti, Bu," jawabku. "Kemarilah dulu. Kita cerita-cerita di sini," ajaknya ramah. Sungkan untuk menolak, aku menghampirinya. "Wah, perutmu sudah membesar. Sudah berapa bulan?" Ibu Piah mengusap-usap perutku. 6 bulan, Bu." Aku membiarkan saja tangannya berada di atas perutku. Bu Piah tersenyum. Perempuan paruh baya ini terlihat manis, walau bibir bagian atasnya datar dengan cekungan yang hampir tak ada. "Ulan!" Tiba-tiba aku mendengar suara abang memanggilku. Aku segera bangkit dan menuju ke abang yang sudah ada di depan pondok. "Ayo pulang." Abang menarik tanganku dengan kasar. Perlakuan abang memancing marahku. "Apaan sih? Kenapa kasar begini?" Kata abang pulang ya pulang. Abang menghardikku. Aku sangat terkejut dengan perubahan sikap abang yang mendadak. Tapi aku tak mau ribut jalan. Aku ikuti saja kemauannya. "Kenapa pergi-pergi juga? Abang kan sudah bilang, perempuan hamil tak baik berada di luar rumah." Suara abang masih dengan kemarahan. Suaranya masih bergetar. "Maaf bang, saya bosan. Lagi pula abang kenapa telat?" Aku masih mencoba membela diri. "Urusan abang kan banyak. Sebentar lagi kamu melahirkan. Abang harus mencari uang untuk biaya kamu melahirkan." Jawaban abang membuat aku menyesal tidak mengikuti perintahnya. Tapi mengapa abang semarah ini? Sudahlah. Abang meninggalkanku. Sikapnya justru membuat aku berpikir ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Sebelum menghilang di balik pintu kamar, abang kembali bicara. "Ingat, jangan sekalipun kamu temui lagi Bu Piah." Tanpa banyak bertanya, aku mengangguk. Lagi pula, apa susahnya tidak bertemu lagi dengan Bu Piah? Tapi ternyata tidak mudah menuruti keinginan abang. Sore ini, ketika abang tidak di rumah, Bu Piah datang. "Ulan, bisa bantu ibu?" Sapanya dari balik pintu. "Ada apa, Bu?" tanyaku sambil membuka pintu. Tanpa aku persilakan, Bu Piah langsung masuk dan duduk di kursi tamu. Beberapa kali aku bertanya bantuan apa yang dia inginkan. Bu Piah seolah tak mendengar. Dia lebih banyak diam. Matanya selalu memandang ke arah perutku. Sikapnya yang ganjil mengingatkanku pada larangan abang agar tak bertemu lagi dengannya. Aku bergidik. Jangan-jangan Bu Piah ini jiwanya tidak stabil dan berbahaya. "Bu, maaf. Sebentar lagi abang datang. Saya mau menyiapkan makanan untuknya," ucapku hati-hati, khawatir menyinggung perasaannya. Dia menyeringai saja, lalu berdiri dan pergi. Lepas maghrib, abang ternyata belum datang juga. Sambil menunggu abang, aku mencoba mencari tahu tentang Bu Piah dari sepupu abang. Siti tidak menjawab pertanyaanku, tapi malah mencecarku dengan pertanyaan. "Kenapa kamu ajak masuk? Apa saja yang dia lakukan tadi di rumah? Dia mengusap-usap perutmu lagi?"
Siti, jangan bikin aku takut. Jawab saja pertanyaanku dengan jelas. Rupiah itu palasi. Suara Siti sangat pelan. Palasi itu apa? Kamu tanya abang saja. Siti menutup percakapan telepon itu. Sudah jam 9, aku masih sendiri di rumah. Entah mengapa malam ini terasa berbeda. Suara-suara binatang malam seperti nyanyian dari alam lain. Untuk mengusir rasa takut, volume suara televisi aku besarkan. Tak berapa lama terdengar ketukan di pintu. Aku bergegas berdiri dan membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Kuedarkan pandang ke sekeliling halaman. Sepi. Bruk. Suara benda terjatuh dari arah dalam rumah. Spontan kubalikkan badan. Dan yang aku lihat adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Belum pernah aku setakut ini. Kakiku gemetar. Aku menjerit meminta tolong, tapi suaraku hilang. Mulutku kaku. Di atas kursi, ya, di atas kursi itu, kepala tanpa badan dengan isi perut yang teronggok di sampingnya menatapku tajam dengan tatapan bengis. Kepala dengan isi perut yang menggantung itu kini melayang-layang di dalam rumah, kemudian jatuh tepat di dekat kakiku. Matanya nyalang. Darahku kini seakan berhenti mengalir. Aku ambruk terlentang di atas lantai. Benda itu lalu bergerak di atas kakiku. Bau anyir menyergap. Lalu aku tak sadar lagi apa yang terjadi. Saat sadar, aku sudah ada di atas pembaringan. Abang dan bidan Ani yang biasa memeriksaku juga ada di dalam kamar. "Kemana dia, Bang?" tanyaku dengan suara gemetar. "Siapa? Kamu tadi pingsan di dekat pintu. Mungkin kepleset." "Bukan, aku tidak kepleset. Tadi ada..." Aku menutup wajah, tak berani membayangkannya lagi. "Tenanglah, kamu berhalusinasi." Tiba-tiba aku ingat bayi dalam kandunganku. Spontan tanganku meraba perut. Tapi kini perutku kempis. "Kemana anak kita, Bang?" "Dia membawanya." "Dek Ulan keguguran. Mungkin tadi kecapean dan pingsan," jawab bidan Ani. "Bang, dia yang mengambilnya, Bang. Dia mirip sekali dengan..." Aku menutup mulut, tak berani melanjutkan. Karena di balik jendela ada sepasang mata yang mengancamku dengan tatap